yaitu pada tahun 2021 dan lokasi penelitiannya yaitu di MTS swasta Nurul Falah Tomosu Panompuan, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan hasil temuannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran akidah akhlak melalui media audiovisual sudah efektif karena pembelajarannya disertai dengan audiovisual gerak, yaitu dengan menampilkan video atau film, gerak gambar bersuara yang ditampilkan oleh guru akidah akhlak. Siswa dan siswi mudah memahami dan mengerti materi pelajaran yang disampaikan, serta bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Suasana kelas menjadi hidup dan hasil belajar nilai siswa sangat baik, yaitu telah mencapai atau melebihi nilai KKM atau nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Dan untuk selanjutnya yaitu artikel jurnal. Penulis yang pertama yaitu Ahmad Nur Sobah dengan judul jurnal Pemanfaatan Media Sosial YouTube pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2021 dan lokasinya di Madrasah Ibtidaiyah, dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dan hasil temuannya yaitu penulis menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa yang pertama, dalam pemanfaatan media sosial YouTube, guru mengunggah materi sejarah kebudayaan Islam ke YouTube dan menambahkan jadwal, penyesuaian thumbnail, deskripsi video, playlist, layar akhir, dan share link. Untuk memudahkan siswa dalam mengakses video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tersebut, kemudian share link ke website sekolah dan juga grup WhatsApp kelas. Hasil penelitian yang kedua yaitu faktor pendukung dalam pemanfaatan YouTube adalah proses pembuatan akun YouTube yang simpel dan gratis. Namun hal ini juga terhambat mengenai kuota internet yang boros. Selain itu, pendidik tidak bisa memantau proses pengerjaan evaluasi. Dan hasil penelitian yang ketiga yaitu adapun solusi untuk mengatasi faktor penghambat saat memanfaatkan YouTube dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu mendownload video pembelajaran dari YouTube, kemudian disimpan di galeri atau di folder khusus, kemudian ditayangkan tanpa harus membuka situs YouTube, serta membuat kuis singkat menggunakan fitur live streaming yang jawabannya langsung bisa dimasukkan di kolom live chat. Dan penulis jurnal yang kedua yaitu Muammar dan Suharsina dengan judul jurnal Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Minat Belajar Akidah Akhlak. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2018 dan lokasi penelitiannya yaitu di MTS DDI Pancongang Pinrang. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dan adapun hasil temuannya yaitu peneliti menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran audiovisual sangat menunjang dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran akidah akhlak. Para peserta didik sangat termotivasi ketika pembelajaran tersebut menggunakan media laptop atau komputer, proyektor atau LCD, dan jaringan internet speaker. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran di MTS DDI Pancong Pingrang mempunyai peranan penting terhadap minat belajar siswa, di antaranya perasaan senang dan ketertarikan terhadap materi meningkat.
Implikasi penelitian ini, guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas harus pandai dalam memilih media yang tepat. Guru harus memiliki ide yang kreatif dan inovatif, sehingga suasana belajar peserta didik lebih semangat dan termotivasi. Dan jurnal yang ketiga ditulis oleh Rizky Ramdhani, Munawar Rahmat, dan Agus Fahrudin dengan judul jurnal Media Pembelajaran Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2018 dan lokasinya yaitu di SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun temuan dan hasil yang didapat penulis yaitu berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perencanaan pembelajaran PAI dengan e-learning tidak jauh berbeda dengan tidak menggunakan e-learning. Proses pelaksanaan pembelajaran PAI dengan e-learning dilakukan dengan metode ceramah yang dibantu dengan media pembelajaran. Media pembelajaran e-learning sebagai pusat sumber belajar siswa. Evaluasi pembelajaran PAI dengan e-learning dilakukan pada saat setelah subbab materi telah dipelajari oleh siswa dengan sistem otomatis pada e-learning. Hasil proses pembelajaran PAI dengan e-learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh tersebut hanya dialami pada kompetensi pengetahuan saja, sedangkan sikap dan keterampilan tidak ada korelasinya. Adapun jurnal yang keempat yaitu penulisnya Seka Andrean M. Husnuniam dengan judul Peningkatan Spiritualitas Melalui Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2020 dan menggunakan pendekatan library research. Temuan dan hasil yang ditemukan yaitu peneliti menunjukkan bahwa media interaktif dalam pembelajaran akidah akhlak memberikan dampak positif terhadap peserta didik. Hal ini didasarkan pada pembelajaran yang tidak selalu menjadikan guru sebagai pusatnya, melainkan juga menjadikan peserta didik sebagai pusat, sehingga mempengaruhi terbentuknya jiwa dan percaya diri. Selain itu, peningkatan spiritualitas dalam pembelajaran akidah akhlak yang disampaikan dengan media interaktif memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan pola pikir, sikap, dan membentuk peserta didik yang aktif juga senang akan pembelajaran akidah akhlak. Jurnal yang kelima yaitu penulisnya Khairul Budi Utomo dengan judul Jurnal Strategi dan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun hasil temuannya yaitu pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individu atau dalam masyarakat. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan supaya manusia mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai agama haruslah ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Selain orang tuanya, guru juga mempunyai peran yang sangat penting dalam
menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi sejak dini atau mulai dari madrasah ibtidaiyah. Jurnal yang keenam yaitu penulisnya Reno Anugrah Pratama dan Amir Rusdi dan Amilda dengan judul Penggunaan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kesesuaiannya dengan faktor-faktor pendidikan di SMA Negeri Ujanma. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2022 dan lokasi penelitiannya yaitu di SMA Negeri 1 Ujanmas. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu yang pertama, metode pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ujanmas telah dilakukan secara beragam atau bervariatif, seperti dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik. Hasil penemuan yang kedua yaitu metode pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan agama Islam telah berkesesuaian dengan faktor pendidikan seperti peserta didik, sarana prasarana, dan materi pembelajaran melalui identifikasi dari observasi dan penegasan melalui wawancara pada tiap pihak yang relevan. Jurnal yang ketujuh yaitu yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud, Arsyad Ali Fahmi, dan Ahmad Abroza dengan judul jurnal Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penanaman nilai-nilai akhlak siswa di SMA Negeri 1 Sekampung Lampung Timur. Diterbitkannya jurnal ini pada tahun 2018 dan lokasi penelitiannya yaitu di SMA Negeri 1 Sekampung Lampung Timur. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil temuan dan hasil yang didapatkan, hasil penelitian yang penulis lakukan di sekolah di SMA Negeri 1 Sekampung dapat disampaikan bahwa strategi yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai-nilai agama terhadap siswanya berupa segala upaya yang berkaitan dalam pembinaan akhlak, baik dilakukan di dalam maupun di luar kelas, dengan berbagai macam strategi dan metode yang dianggap efektif untuk pembinaan akhlak pada siswa. Sedangkan kendala yang dihadapi merupakan kendala dari faktor intern dan ekstern, terutama sarana dan prasarana yang belum memadai untuk proses pembelajaran yang optimal. Dan jurnal yang selanjutnya yaitu yang ditulis oleh Oman Fatur Rahman dan Syifa Syadiah dengan judul jurnal Penggunaan Media Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2020 dan lokasi penelitiannya yaitu di MI dan penulis menggunakan pendekatan sistematik literatur review. Temuan hasil yang didapat oleh peneliti yaitu hasil penelitian dilakukan penerapan desain pembelajaran yang inovatif disertai penggunaan media pembelajaran yang mendukung dapat membantu seorang guru dalam menyampaikan materi sehingga lebih mudah dipahami dan tentunya menarik bagi peserta didik yang menerimanya. Adapun jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MI terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu media visual yang dapat berupa gambar, media audio yang dapat berupa rekaman, serta media audiovisual yang dapat berupa film sejarah atau dokumenter tentang sejarah kebudayaan Islam. Dan jurnal yang ke-9 penulisnya yaitu Fatih Mubarak, Fitria Martanti, dan Iman Khairul Ulumuddin
dengan judul Jurnal Pengembangan Media Permainan Monopoli Tajwid dalam Pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 di MI Salafiyah Gringsing. Diterbitkan yaitu pada tahun 2022 dan lokasi penelitiannya yaitu di MI Salafiyah Gringsing. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun temuan dan hasil yang diperoleh oleh para peneliti yaitu yang pertama, validasi ahli materi dan ahli media sebagai berikut. Yang pertama, oleh ahli materi meliputi aspek pembelajaran mendapat persentase 96%. Kategori sangat baik. Aspek isi mendapat persentase 90%. Kategori sangat baik. Dan aspek evaluasi mendapat persentase 96%. Kategori baik mendapat persentase rata-rata 96% dengan kategori baik. Kedua, oleh ahli media meliputi aspek tampilan mendapat persentase 98%, kategori sangat baik. Aspek pemakaian mendapat persentase 96% dengan kategori sangat baik, mendapat persentase rata-rata 97% dengan kategori sangat baik. Hasil penelitian yang kedua yaitu hasil uji coba untuk menilai dari kepraktisan mendapat rata-rata nilai 3,5, mendapat penilaian baik atau praktis. Dan jurnal yang terakhir yaitu penulisnya Khairul Anam dengan judul Jurnal Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMP Bani Mukiman Bangkalan. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2015 dan lokasi penelitiannya yaitu di SMP Bani Mukiman Bangkalan. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun hasil temuannya, hasil menemukan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka menemukan beberapa kesimpulan yaitu penerapan penggunaan media pembelajaran di SMP Bani Mukiman Bangkalan pada pelajaran PAI sangat kecil sehingga minat belajar siswa Bani Mukiman Bangkalan terhadap pelajaran PAI kurang baik. Terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Bani Mukiman Bangkalan. Hal ini dapat diketahui dari hasil persentase yang sangat kecil yaitu sebesar 0,49.327%. Karena penggunaan media pembelajaran yang diterapkan di SMP Bani Mukiman Bangkalan juga sangat kecil dengan kisaran persentase yaitu 0,9.728% saja. Sehingga dengan demikian pengaruhnya pun dapat dikategorikan kurang baik. Dan pada kesimpulannya berdasarkan hasil tinjauan dari beberapa skripsi dan artikel jurnal yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya mempunyai rencana untuk rencana penelitian yang akan saya bahas yaitu mengenai metode pembelajaran PAI dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.